Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Atiko selaku tutor. Perkenalkan, nama saya Risti Fazrina dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Terbuka Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik presentasi yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kesehatan Mental Remaja. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus ini bermula di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020. Pandemi COVID-19 yang dimulai sejak Maret 2020 berdampak pada banyak aspek. Salah satu riset dari Salari et al. 2020 yang menjelaskan bahwa dampak yang terjadi dari pandemi COVID-19 adalah meningkatnya angka permasalahan mental seperti kecemasan, stres, dan juga depresi. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 adalah mengubah aktivitas sehari-hari masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Praktik physical distancing dan penutupan sekolah membuat mereka tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dimulainya sekolah online selama pandemi telah menyebabkan banyak anak muda kehilangan sebagian besar masa muda mereka. Sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus. Perubahan baru dalam situasi ini membuat frustasi kaum muda. Mereka tidak hanya frustasi, tetapi juga mereka resah dan terisolasi selama pandemi. Di Indonesia sendiri, penerapan kebijakan pembatasan kegiatan belajar di sekolah tentu berdampak signifikan terhadap kesehatan mental siswa, meski dalam kadar yang berbeda-beda. Di Indonesia, Lembaga Riset Kebijakan Publik di Indonesian Institute menjabarkan data swaperiksa yang diambil Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dari bulan April hingga bulan Agustus 2020 yang hasilnya menunjukkan sebanyak 3.453 orang yang melakukan swaperiksa ternyata mengeluhkan permasalahan mental. Data tersebut diambil dari 34 provinsi di Indonesia, sekitar 47,9% diantaranya menunjukkan adanya gejala kecemasan, diikuti 3,61% menunjukkan gejala depresi, dan 16% lainnya menyampaikan permasalahan trauma psikologis. Survei yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa krisis COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental remaja. 99% anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun di seluruh dunia di salah satu dari 186 negara di mana pergerakan dibatasi dalam bentuk atau dikarenakan COVID-19. Sekitar 60% anak-anak tinggal di salah satu dari 82 negara atau sebagian 53% hidup dalam isolasi, termasuk 1,4 miliar anak muda. Sementara itu, menurut data Exchange pada tahun 2017, yaitu 27,3 juta orang di Indonesia menderita masalah kesehatan mental. Menurut data kesehatan jiwa remaja Indonesia tahun 2018, prevalensi gangguan psikoemosional dan gejala depresi dan kecemasan pada remaja berusia 15 tahun ke atas sebesar 9,8%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, dan prevalensinya hanya 6%. Prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia mencapai 1,2 per 1000 pada tahun 2013. Kesehatan mental adalah keadaan di mana setiap individu menyadari potensi yang dimilikinya dengan mampu menanggulangi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi lingkungan. Kesehatan mental harus dijaga, baik lahir maupun batin. Munculnya permasalahan kesehatan mental dalam jumlah yang besar pasca pandemik ini
bisa menjadi persoalan di masa yang akan datang, di mana Indonesia yang saat ini mengalami bonus demografi akan kesulitan mewujudkan generasi emas. Jika saat ini banyak remaja yang mengalami permasalahan kesehatan mental. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental, terlebih lagi dalam situasi pandemi ini. Cara menjaga kesehatan mental bisa dimulai dengan belajar mengelola stres, menjaga pola tidur dan makan agar lebih sehat, berinteraksi dan berkomunikasi baik dengan keluarga ataupun sahabat, mengurangi penggunaan sosial media, melakukan relaksasi dan juga meditasi, tetap berpikiran positif dan bersyukur, mencari bantuan pendamping profesional kesehatan mental seperti psikiater atau juga psikolog. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Terima kasih.